Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara rohani kami. Mohon maaf kita baru bisa upload lagi video diskusi. Kebetulan malam ini kita dipertemukan bersama saudara rohani dan kita akan membahas salah satu topik yang berjudul membaca Quran Qadim berbeda dengan membaca Quran Mushaf. Nah, Quran Qadim itu sendiri di saya pribadi ya mengkiaskan bahwa Quran Qadim itu seperti ibaratnya software. Sedangkan Quran Mushaf itu hardware. Untuk bisa kita membaca Quran Mushaf itu dibutuhkanlah software yang sudah terinstal di dalam diri kita. Kiasnya seperti itu. Kalau kita tidak memiliki software, si Quran Mushaf itu hanya sebatas benda. Tidak ada nurnya gitu. Sementara dijelaskan dalam Al-Waqiah 79 bahwa Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali oleh roh yang disucikan. Maka dari itu malam ini kita berkesempatan membahas terkait perihal tersebut. Sekali lagi kita menyampaikan ini dari sudut pandang tasawuf Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah yang kami jalani. Ini murni pendapat kita, murni dari pemahaman kita setelah kita beradaptasi belajar dalam sekolah Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah. Kebetulan malam ini saya ditemani oleh saudara-saudara saya yaitu Bang Denny dan satu lagi Bang Teguh. Nah, mungkin siapa dulu nih yang mau ngasih informasi atau pembahasan terkait bahwa Al-Quran Qadim itu berbeda cara membacanya dengan Al-Quran Mushaf. Barangkali Bang Denny dulu mungkin ya. Baik, bisa Bang Teja. Boleh. Oke, sekarang Bang Denny saya tanya-tanya nih ke Bang Denny. Bang Denny gimana nih? Bagaimana cara membaca Al-Quran Qadim dengan Al-Quran Mushaf? Apakah ada syarat atau apanya gitu? Gimana menurut Bang Denny gitu? Membaca Al-Quran Qadim dengan Al-Quran Mushaf itu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya ya. Tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai terkait judul yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran Mushaf dengan Al-Quran Qadim. Ya, mungkin sebagian banyak orang ya membaca Al-Quran Mushaf mungkin sudah paham gitu ya. Betul. Karena adanya tulisan dengan artinya gitu. Mungkin hampir semua orang bisa gitu membaca Al-Quran Mushaf tersebut gitu. Nah, mengenai Al-Quran yang Qadim, menurut saya Al-Quran Qadim itu dibacanya bukan menggunakan akal kita gitu. Pengetahuan ya. Bukan. Betul. Tapi Al-Quran Qadim itu dibacanya harus menggunakan ruh. Seperti yang tadi disebutkan Bang Teja di dalam surat Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 79, bahwa Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali hanya dengan ruh yang disucikan. Berarti membacanya bukan dengan akal, tetapi harus menggunakan ruh, tapi ruh yang disucikan gitu. Al-Quran Qadim itu ada sebelum diadakan. Jadi Qadim ya. Jadi Qadim itu tidak berlafal, tidak berhuruf. Jadi sebelum adanya Al-Quran yang Mushaf, Al-Quran Qadim itu sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Kalau Quran Mushaf awalnya gak ada, menjadi ada, kembali lagi gak ada. Gak ada ya. Kalau Al-Quran Qadim itu ada gitu, sebelum diadakan gitu. Ya. Jadi emang sudah ada gitu ya. Tapi membacanya menggunakan ruh. Mungkin banyak yang
belum paham gitu bagaimana sih cara membacanya gitu kan. Ya. Itu harus murni dengan ruh, yaitu ruh yang disucikan itu seperti yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 52, perlunya ditanamkan dulu nur iman dan nur kitab agar kita bisa membaca Al-Quran yang kodim tersebut gitu. Ditanamkan softwarenya kalau diinstal mungkin ya di badan kita, Bang. Jadi diaktifasi dulu gitu. Nah, sehingga setelah diaktifasi baru bisa membaca yang kodim tersebut gitu. Seperti kan bila kita cermati gitu ya, pada saat Al-Quran yang mushaf itu gitu dibukukan oleh Sayyidina Utsman gitu ya, bukan oleh Nabi Muhammad. Berarti yang dituliskan itu yang keluar dari kata-kata Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu kan seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Al-Quran yang kodim itu dikeluarkan dari mulutnya Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sendiri, dituliskan, dimushafkan oleh Sayyidina Utsman, sehingga terjadilah Al-Quran mushaf. Makanya Al-Quran kodim itu ada sebelum diadakan gitu. Jadi sebelum adanya Al-Quran mushaf itu, Al-Quran kodim dulu gitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya atau Bang Teja sendiri mau menambahkan, silakan. Mungkin sekarang Bang Teguh dulu. Nah, Bang Teguh bagaimana nih pandangan Bang Teguh terkait cara membaca Al-Quran kodim dan dengan bedanya dengan membaca Al-Quran mushaf, atau ada sesuatu yang disampaikan? Baik, terima kasih Bang Teja, Bang Denny. Jadi barusan saudara-saudara saya sudah menyampaikan pandangan mengenai Al-Quran Kodim. Ya, di sini saya sedikit menambahkan bahwa kalau Al-Quran mushaf itu semua orang bisa membacanya. Akan tetapi jika yang Kodim itu hanya bisa dibaca oleh ruh yang disucikan. Karena di Al-Quran Kodim itu adalah sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda, di mana itu adalah Quran cahaya yang turun langsung dari yang maha mutlak. Sedangkan Al-Quran mushaf itu semua orang bisa menyentuhnya dan membacanya. Yang orang bukan Islam juga bisa, Bang? Bisa, anak kecil sampai dewasa baca Al-Quran mushaf bisa. Yang bukan agama Islam juga bisa. Katanya gak bisa disentuh. Iya, tapi kenyataannya kok gini, berarti di dalam Al-Quran mushaf itu ada isinya. Yang isinya itu adalah Al-Quran Kodim, tanpa ada tulisannya tapi bisa dibaca, yaitu oleh ruh yang disucikan. Yang non muslim juga bisa baca ya Bang Teguh ya? Bisa Bang Teja. Bisa, dan ada ayat tuh yang menyatakan bahwa Al-Quran itu apabila disimpan di atas gunung, gunung pun langsung meledak gitu loh Bang. Iya. Bahwa buktinya Quran yang mushaf itu kita simpan di atas meja pun, jangankan gunung gitu, atas meja pun biasa-biasa aja. Gitu. Nah, ada isi berarti ya, sebenarnya ada rahasia di balik itu ya. Ada kekuatan yang sangat besar di dalam Al-Quran Kodim itu. Ya. Baik. Okay. Mungkin itu menurut pandangan saya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi oleh Bang Teja. Oke, dari saudara-saudara saya sudah menjelaskan. Sedikit saya menambahkan mungkin terkait, kebetulan kan ini judulnya bagaimana cara membaca Al-Quran Kodim. Bedanya membaca Al-Quran Kodim dengan membaca Al-Quran mushaf. Untuk Al-Quran mushaf semua juga sudah tahu mungkin ya, belajar dari ulama-ulama fikih, belajar dari caranya membaca dengan ilmu tajwid, itu cara-cara membacanya Al-Quran mushaf. Tapi berlainan dengan membaca Al-Quran Kodim. Al-Quran Kodim itu Al-Quran yang bersifatnya mutlak, bukan relatif, yang tidak bisa terbaca oleh panca indera kita. Al-Quran Kodim ini Al-Quran yang berada di dimensi yang berbeda. Yang bisa membaca Kodim hanyalah yang Kodim juga. Sedangkan Kodim, faktor Kodim yang ada di dalam diri kita adalah
ruhani kita. Untuk ruhani kita bisa membaca Al-Quran Qadim itu, ruhani kita perlu ditanamkan nur iman nur Quran sebagaimana dalam surat Asy-Syura 52. Ya, Asy-Syura 52 ya. Betul. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa itu Quran, apa itu iman, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Di situ ditanamkan, gitu kan. Makanya ada dalam surat apa tuh yang bilang Arab Badui kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya telah beriman. Oh, ya. Kata Rasul, belum, kamu belum beriman, karena iman belum dimasukkan. Iman belum dimasukkan ke dalam dada. Berarti iman berserah. Gitu. Kamu baru berserah tapi iman belum dimasukkan. Sementara iman dan Quran itu satu paket, sebagaimana dalam Asy-Syura 52 dimasukkan ke dalam manusia itu. Bagaimana cara masuknya? Itulah dalam proses baiat, mutu qabla anta mutu itu sendiri. Mati sebelum mati ya. Ya, betul gitu. Mati hakikat. Ya, mati hakikat. Nah, untuk masalah proses pembacaannya nih, pembacaan Quran Qadimnya, ini adalah ilmu full praktek. Jadi, untuk pembacaan Al-Quran Qadim itu, kita harus melaksanakan dulu, baru ilmunya turun. Tuh, melaksanakan dulu, baru ilmunya turun. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana supaya bisa mendownload Al-Quran Qadim itu, supaya ilmunya turun? Itulah fungsinya ada guru pembimbing. Ada guru yang memiliki tali wasilah, gitu. Nah, guru pembimbing yang memiliki tali wasilah itu yang akan mengajarkan kita untuk bisa beradaptasi. Nah, beradaptasi dalam ilmu thariqah itu, beradaptasi dalam ilmu rohani itu. Nah, guru-guru pembimbing itu akan menyuruh kita untuk lakukan A, lakukan B, lakukan C. Itu sebenarnya tanpa kita pikirkan dengan nalar apapun, kita langsung laksanakan. Oh, ternyata di situ ada Quran Qadimnya. Kita akan terdownload Quran Qadimnya kepada diri kita gitu. Jadi gak bisa pakai akal bacanya gitu. Harus benar-benar jadi pengalaman empiris. Dan itu bertambah. Sekali lagi saya jelaskan ini bahwa penjelasan terkait ilmu di ilmu tasawuf ya. Dan semua orang juga boleh belajar, boleh membuktikan, silahkan. Tentunya di sini juga kita membuka peluang, barangkali ada yang berkenan berminat untuk masuk thariqah ini, silahkan, atau mau thariqah manapun bisa, silahkan. Yang jelas setelah kita belajar dari ilmu tasawuf ini, kita lebih global, lebih tolerir. Kita gak merasa agama ini yang benar, agama itu yang benar. Jadi benar-benar merasa benar sendiri. Ya, gitu kan. Jadi benar-benar Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita menyadari bahwa ternyata perbedaan itu adalah rahmat. Dan di setiap agama pun ternyata ada ilmu rohaninya ya, supaya bagaimana si umatnya itu bisa terhubung dengan maha rohani. Memang secara syariat akaliahnya itu berbeda-beda syariatnya. Gitu kan. Ini Tuhannya, ini Tuhan itu. Tapi setelah beradaptasi di ilmu rohaninya, bahwa ternyata itu hanya nama, gitu, hanya perbedaan nama saja. Padahal Tuhan itu sebenarnya gak bernama yang qadim itu, gitu kan. Yang bernama itu yang relatif kita, gitu kan. Memang prosesnya berat, sangat berat, tapi hanya itulah jalannya, gitu. Mungkin analoginya seperti ini ya Bang Teja, seperti ini korek gitu. Dulu itu awal korek muncul ini tuh dia nggak ada namanya gitu. Gak ada namanya. Lalu dinamakan sebagai ciri, mungkin seperti itu. Iya, gitu kan. Kata Bang Denny ini, kata Bang Denny ini korek. Kata saya itu bensin. Betul. Kata Bang Teguh ini pemantik misalkan. Kita gak akan ada perdebatan kalau kita sudah tahu jenisnya. Ya. Kita sudah tahu itunya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ternyata perbedaan itu adalah rahmat. Kita akan mengetahui gitu kan. Ya, ini sekali lagi kita jelaskan bahwa ini tuh ilmu praktek, bukan ilmu teori. Sampai kapanpun ya teori akan ada perdebatan. Cuman kalau kita sudah beradaptasi, sudah menjalani, kita baru akan sadar. Akan ketemu jalan yang sama. Iya, akan ketemu jalan yang sama yang ternyata ya udah. Apalagi yang harus diperdebatkan gitu kan. Yang penting kita bisa berbuat baik,
kepada sesama, bisa bermanfaat, jadi manusia yang bermanfaat untuk orang Jadi lain. bukan untuk diperdebatkan ya Bang Teja, Bukan. tetapi dibuktikan gitu. Iya, memang pembuktiannya itu yang sulit tuh. Sulit. Yang sulit tuh. Karena harus melawan akal gitu ya Bang Teja. Karena melawan akar turunlah ilmu. Ya. Ilmu, oh ini loh. Sementara sebelumnya akal kita itu tidak bisa memprediksikan. Ini di luar prediksi gitu. Ya. Perintah ini tuh atau tugas ini tuh atau kejadian itu benar-benar di luar prediksi. Tapi setelah kita menjalankan ternyata oh ini loh. Saya jadi keinget kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa gitu. Oh ya. Yang pada saat itu Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir kan, untuk belajar hakikat gitu. Ya. Nah setelah beliau mengikuti Nabi Khidir, kok bertolak belakang dengan akalnya gitu. Dengan syariat bertolak. Iya, dengan syariat itu bertolak belakang sekali gitu. Nabi Khidir kok bunuh anak kecil gitu kan, dan sebagainya gitu yang melawan syariat. Nah, mungkin itulah yang saya menarik gitu. Memang Nabi Khidir kan jangan nanya, pokoknya kan perintahnya, jangan nanya, patuh aja, nurut aja gitu kan. Tapi setelah itu kan, setelah dijalankan ternyata oh ini loh maksudnya, oh ini loh ternyata sang guru itu tahu sesuatu hal yang belum kita ketahui gitu loh. Ada kalau kata di Sir Tampo Waton tuh ada kitab waskito gitu, kitab yang kitab kan Al-Quran Qadim dalam Sir Tampo Waton tuh. Al-Quran Qadim Wahyu Minulio. Tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Tidak ditulis tapi bisa dibaca. Itu sebenarnya dalam berusaha mendeskripsikan Al-Quran Qadim itu dikiaskannya seperti itu. Tanpa ditulis bisa dibaca. Gitu kan. Itu ada kitab buas kita gitu. Yang sesuatu hal yang kita tahu tapi itu akan lebih tahu. Kalau dulu mungkin ya belajar ilmu hakikat ini, tarekat ini tidak sembarang gitu Bang Teja. Ya. Bahkan kalau kita membicarakan ilmu seperti ini jangan diomong kan. Jangan diomong, nggak boleh diomong. Bisik-bisik. Nah itu mungkin menurut Bang Teja itu seperti apa? Ya memang yang menjadi masalah dulu itu ilmu yang seperti ini menurut saya ya. Kenapa gak bisa diumumkan, gak bisa dipublikasikan? Karena memang ilmu ini dulu belum bisa diilmiahkan. Logikanya terbatas. Ya, kalau misalnya kita kiaskan bagaimana kita bisa terhubung dengan Rasulullah. Oh, sekarang tinggal kita temukan channel dan frekuensinya. Terus satukan dada kita dengan frekuensi Rasul tersebut, utusan tersebut, wasilah tersebut, supaya kita terhubung dengan yang mengutusnya gitu ya. Allah itu sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi dulu kan istilahnya apa channel, apa frekuensi, batasan zaman. Karena emang betul Bang Teja, jujur saya juga awal mencari atau mempelajari ilmu tarekat ini gitu ya, hakikat ini yang marifat gitu ya. Awalnya dulu sebelum saya ketemu dengan Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah ini, dulu sempat pusing juga, sempat nggak ngerti juga, karena apa ya, terbatas gitu. Dan ketika saya ingin praktek di dalamnya itu nggak ada jalannya gitu. Malah saya tuh blunder sendiri gitu. Nah akhirnya alhamdulillah juga gitu, pada saat ketemu dengan Thariqah ini, saya pelajari dari awal sampai akhir. Oh ya, ini masuk akal gitu. Ya. Tapi kan masuk akalnya setelah dijalankan. Betul. Kan? Betul, karena dulu juga masuk akal. Tapi saya bingung untuk prakteknya gitu. Ya. Prakteknya harus seperti apa gitu. Jadi bingung sendiri gitu. Nah, tapi setelah masuk di Thariqah ini, ada jalannya gitu, ditunjukin jalan caranya. Jadi nggak bingung gitu. Ya. Cuma cukup bilang oh gitu, banyak ohnya gitu. Banyak ohnya, ujungnya banyak ohnya ya. Banyak ohnya, betul. Jadi ngerti sebenarnya. Ya. Oh ini yang dimaksud, saya dulu nggak ngerti tuh. Oh ini gitu, prakteknya ini. Memang gitu. Tahu secara teori dengan tahu setelah praktek itu berbeda ya. Ya, kelasnya. Betul. Bahkan saya sempat dengar dengan kalimat gini, jika beragama itu harus menggunakan akal katanya. Sedangkan
untuk bertuhan, kita jangan menggunakan akal. Apa maksudnya gitu kan? Mungkin bagi saudara-saudara juga mungkin ada yang udah ngerti, ada yang belum gitu. Ya memaknai dari kalimat itu. Tapi setelah dipraktekkan, dibuktikan, oh ini maksudnya gitu. Ya, benar. Kan memang saya pribadi ya, saya masuk ke sini tuh karena masuk akal awalnya. Ya. Logis. Karena logis, masuk akal. Ilmu tasawuf itu logis, masuk akal gitu. Bisa dibuktikan. Ya, terutama di thariqah kita ini gitu kan. Saya mau masuk akal, masuk karena masuk akal. Begitu masuk, akal saya gak boleh dipakai. Itulah. Ini kenapa saya mau masuk ke thariqah ini tuh karena masuk akal. Begitu saya telah masuk dengan akal saya, masuk sampai di baiat, sampai beradaptasinya. Ketika beradaptasi jangan pakai akal. Ternyata saya laksanakan walaupun gak masuk akal, ternyata ilmunya turun. Pengetahuan saya bertambah gitu kan. Pernah pengetahuan secara empiris atas pengalaman yang kita lakukan. Oh, ini loh. Ternyata yang selama saya anggap salah tuh ada pembenarnya juga gitu. Awal kita masuk harus logika dulu gitu. Setelah masuk logika kita hilang. Ada yang lebih logika sebenarnya. Iya. Ada rahasia di balik rahasia. Iya. Kembali lagi ke membahas yang tadi Qadim dan Musab ya. Kalau Musab itu selama ini ya saya cuma membaca dan menghafal gitu. Setelah itu kan kita tuh ada lupanya, ada apa. Tapi kalau Qadim itu ya tentang pengaplikasiannya. Jadi dalam perjalanan hidup itu kita terbimbing dan terpimpin gitu oleh ayat-ayat Qadim tersebut. Berlakulah yang Al-Quran itu sebagai penunjuk, penerang, pembeda. Itu dia. Ya betul. Kita tuh dibimbing lah gitu, diarahkan dengan kitab buas kita itu yang dalam Sir Tanpa Waton itu. Makanya Sir Tanpa Waton yang dipopulerkan oleh Presiden RI kita itu benar-benar dalam maknanya. Bahkan saya waktu saya ke daerah Jawa Timur sih, saya sampai di tiap desa, tiap wilayah itu tiap maghrib itu selalu dikumandangkan Sir Tanpa Waton. Tapi kalau saya dalami kata-katanya kan, oh itu dalam gitu kan. Zikir dan suluk jangan dilupakan gitu kan. Perlu praktek dulu ya untuk untuk ngerti artinya gitu. Jangan mengkapir-kapirkan orang lain padahal kafir sendiri gak disadari kan, artinya seperti itu. Coba ditonton aja nanti Sir Tanpa Waton. Ya, Sir Tanpa Waton terjemahannya gitu kan. Oh gini loh katanya. Memang full makna gitu kan. Paling gitu aja, atau ada tambahan nggak? Mungkin untuk pembahasan kali ini ya cukup sih. Cukup ya Bang Dede, cukup. Ya mungkin untuk pembahasan kali ini terkait judul kita bedanya cara membaca Quran Qadim dengan Quran Musab. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat buat saudara-saudara kita. Ini murni untuk edukasi. Tetap jaga keberagaman kita antar umat beragama, tetap kita jaga kerukunan. Di sini kita untuk membangun, di sini kita untuk saling mengedukasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.